Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah karena pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Dua Dai Berbagi di Shisha TV bersama saya Agus Idwar dan juga tentunya guru kita Kiai Haji Mohai Atali atau Kimo. Assalamualaikum Kimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin mengucapkan selamat bergabung kembali para jamaah di Shisha TV yang telah bergabung, kemudian juga jamaah Kopi Uduk yang pada saat ini berada di studio Shisha TV. Nah, hari ini kita memang live langsung dari Yogyakarta sehubungan kami berdua sedang berada dalam program atau sedang menjalankan program roadshow Safari Dakwah di Yogyakarta, dan pada hari ini kita berada di kediaman Ibu Hajah Inung Marwoso ya, sekaligus beliau ini sebagai owner Joglo Plawang ya, butik resort and villas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah dan yang menyaksikan Zoom ini bisa kalau sedang jalan-jalan ke Jogja, nah bisa nginap di tempat ini. Luar biasa, indah sekali. Jadi kalau kita berada di Joglo Plawang ini, itu suasananya sangat eksotik, ya, suasana tradisional, dan kita bisa merasakan ini adalah keindahan yang terhampar di bumi Yogyakarta. Ya Allah jatuhkan, ini adalah salah satu wujud surganya Allah yang ada di muka bumi. Masya Allah. Biasa. Dikasih lagi seminggu nginep ini udah. Baik, dan juga jamaah sekalian yang berada ataupun yang langsung mengikuti Zoom Shisha TV secara langsung pada hari ini, dan juga kru-kru yang bertugas seperti biasa komplit ya, alhamdulillah diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Kimo kita akan berbicara tentang tema kita atau judul kita adalah sudah halalkah kehidupan Anda? Bapak Ibu sekalian, ketika bicara mengenai sudah halalkah, ini ada sebuah pertanyaan besar. Artinya ini sebenarnya mendorong kita, men-trigger kita, apakah hidup kita itu sudah sesuai dengan kehalalan. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya halal? Ya, bagi orang yang barangkali berprinsip hidupnya adalah H2O. H2O itu artinya adalah halal, haram, oke. Nah, barangkali bicara mengenai halal bukanlah sesuatu yang penting. Karena kita tahu ada ungkapan jangankan yang halal, yang haram saja susah. Nah, kita akan membahas bagaimana ungkapan ini. Karena dalam kehidupan kita pasti akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dan kita harus memilih, memilah dan sekaligus mensortir. Saya ambil contoh, ini kisah Kimo ya. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan sahabat di masjid, ini ada seorang anak, ini anaknya bandel banget. Suka ngegangguin temannya, suka ngegangguin orang-orang yang sholat, lari-lari sana sini. Ya, artinya ini anak bandelnya tidak seperti anak-anak yang biasanya. Sungguh sangat luar biasa. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan kenapa anak itu sampai seperti itu? Karena salah satu penyebabnya adalah orang tuanya memberikan makanan yang tidak halal. Nah, kemudian kita bertanya, apa hubungannya makanan yang tidak halal dengan karakter anak? Padahal ketika makanan itu dimakan, yang kita tahu kan adalah 4 sehat 5 sempurna. Nggak ada di situ tulisan halal. Ya hanya itu saja. Dan makanan itu kan secara fisik itu mempengaruhi fisik orang yang memakannya. Tapi kenapa kemudian ternyata karakter seseorang juga berpengaruh terhadap kehalalannya. Nah, kita bicara di sini mengenai halal. Kita tidak bicara halal dan toyib. Kenapa kita tidak berbicara toyib? Karena Bang Toyib belum pulang-pulang, maka kita tidak bicarakan. Oke. Nah, saya kira kita akan memulai acara kita ini. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa, jamaah Zoom ya yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun di luar negeri, silakan untuk bertanya. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang berada di tempat ini bisa bertanya, dan juga majelis Kopi Uduk ya. Kopi Uduk itu singkatan dari kongko pikiran urusan dunia dan akhirat. Masya Allah. Baik,
Mari sama-sama kita awali acara kita dengan membacakan suratul Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam acara kita ini. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalalah hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah. Baik, saya kira langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari guru kita, Kimohai, Kimo, dan nanti kita akan berinteraksi. Silakan Kimo. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar, Ustadz Guswar yang sudah memberikan celah waktu sebagai mukaddimah pembuka dengan tema yang sebenarnya ini sangat berat. Karena temanya hanya beberapa kata dalam satu kalimat jumlah, tapi isinya itu membahas kemana-mana. Dan itu kali ini kita tidak hanya mungkin ngajar, tapi sama-sama kita bahas supaya kita satu arah, bisa sesuai dengan tema yang kita kejar malam ini. Terima kasih kepada Ibu Haja Inung Marwoso yang sudah memberikan waktu serta tempat. Mudah-mudahan selalu berkah keluarga dan siapa yang ada di dalamnya. Amin. Ya, juga semua ibu-ibu yang ada dari jauh nih, kita nggak hafal sih ya nama kecamatan, kampung di Jogja, kayaknya harus sering ke sini ya. Supaya hafal nama-nama, ini jauh-jauh semuanya. Ya, bisa dipertemukan, bertatap wajah, berkait hati, bersambung rasa ya dalam Zoom Shisha TV 2 Dai Berbagi bersama Ustadz Agus Idwar. Tema kita, sudahkah hidup kita ini halal? Dalam Al-Quran yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu, makanlah, min thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang sudah kami beri kepada kalian. Kemudian jangan lupa washkuru lillah, bersyukur, terima kasih kepada Allah, sekiranya kamu hanya kepada Allah menyembah dan mengabdi. Satu ayat tapi include semua perintah itu ada di dalam. Yang kita ambil dua, kalaupun tadi temanya halal, pasti nggak bisa jauh dari kalimat thayyib. Apa itu halal? Apa itu thayyib? Halal itu apa yang dibolehkan dalam agama. Jadi kalau boleh kita setiap makan, ini halal enggak? Itu berarti boleh nggak sama agama. Cuma setiap kalau nanya itu boleh nggak sama agama, khawatir terlalu verbal dan resmi, kita nanyanya halal nggak gitu. Terus thayyib apa thayyib? Lupa Ustadz Guswar, kalau Bang Toib kata Wali Ben itu sudah pulang 3 tahun yang lalu. Oh iya iya.
udah balik lah meskipun jarang pulang. Thayyib itu adalah makna umumnya baik, garis miring, tidak mengakibatkan efek. Ya. Halal, thayyib, dua hal berbeda yang nggak bisa dipisah. Ya. Agama boleh nggak, kemudian baik apa enggak, jadi patokannya. Seperti contoh lah, es selama dibuatnya racikannya dengan sesuatu bahannya yang benar, tidak haram, insya Allah halal. Tapi belum tentu thayyib, belum tentu baik kalau diminumnya subuh jam 3:30. Jadi harus halal, harus juga thayyib. Thayyib to bahaya, barangkali nabrak yang haram. Halal to berbahaya ketika mengandung efek. Jadi bebas dari urusan Allah dengan halal, bebas dari urusan efek dengan yang baik-baik. Dari sini ya, makna etimologi dan terminologi secara bahasa dan istilahiyah, ya, definisinya maka masuk kepada semua aspek apa yang diterima oleh manusia, baik itu makanan, baik itu kerjaan, baik itu kegiatan, baik itu berpangkat dan berjabatan, sampai hal terkecil seperti mengambil sepotong makanan yang diambil dari tempat yang kita belum menerimanya secara ijab qabul, ya, bahwa itu adalah milik kita. Ya. Makanannya roti, bahan-bahannya baik, kemudian juga tidak mengandung efek. Ternyata memang bukan milik kita. Memang thayyib tapi belum halal. Ada yang halal belum thayyib. Maka kalimat kulu min thayyibati ma razaqnakum ini membahas tentang halalan thayyiba, sudah halal dan thayyib. Dari sini ya, ketika seseorang mencari sesuatu yang dibolehkan dalam agama dan tidak mengandung efek, maka PR kita tidak hanya pada urusan makanan. Universal dalam bahasa agama, mujmal, global. Ada yang invisol, detail, itulah PR kita. Dan Islam adalah agama yang lengkap. Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu, hari ini telah kusempurnakan. Alaikum, atmamtu alaikum nikmati, semua nikmat. Ya. Nikmatnya, pemberiannya, agamanya, syariatnya sudah sempurna semuanya. Ya, maka tidak ada lagi sesuatu yang tidak dibahas. Bahkan setelah ayat ini turun, sahabat mendengar bukannya hanya gembira saja, bahkan ada sedihnya. Kok sedih? Kenapa? Kalau semua sudah lengkap dan Allah sudah meridhoi agama ini, berarti selesai tugas Rasulullah. Tak lama pasti Nabi akan pergi gitu. Dari hal terkecil sampai yang besar, urusan kerjaan, bagi yang punya lahan dalam berpolitik, bernegara, berbangsa, maka halalan thayyiban ini patokannya. Makanya ada Majelis Ulama Indonesia itu fokus dalam urusan ini. Meskipun kalimat halal itu ya tidak langsung berkaitan dengan hukum fikih yang pembahasannya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Haram dan halal, halal dan haram ini berbeda dalam pembahasan. Tapi ujung-ujungnya nanti juga akan masuk pada salah satu hukum yang 5 dalam urusan fikih. Ya. Mencari yang halal kira-kira boleh saja, apa sunnah atau wajib kira-kira? Wajib. Kenapa? Dalilnya al-amru yadullu alal wujub. Setiap kalimat perintah dalam Al-Quran itu banyak mengandung kewajiban. Al-amru perintah, ya dulu menunjukkan alal wujub, pada yang wajib. Ya. Kalau Allah sudah nyuruh yang bentuknya perintah, coba ambil, coba jangan, coba ini, itu berarti perintah. Nah, perintah itu pada wajib. Nah, berarti kesimpulannya mencari yang wajib itu adalah, mencari yang halal adalah sesuatu yang wajib. Kata Imam Al-Ghazali, man tarokal haroma fawajadal halal. Siapa yang dia berusaha meninggalkan yang haram, pasti Allah temukan dengan sesuatu yang halal. PR-nya adalah saya nanti akan ganti kepada perbuatan, pekerjaan, bisnis yang halal. Kalau sudah ini cukup terpenuhi, kata Allah, tinggalkan dulu. Kalau udah ditinggalkan bersih, nol lagi tankinya. Ya,
bejananya baru diberikan yang halal. Ya. Ketika tidak sabar arahnya sampai ke sana, keluar kalimat, bagaimana mau cari yang halal, haram aja susah. Ya, kembalinya kepada kesabaran, keilmuan, keimanan. Nah, buat kita untuk bisa sampai pada derajat selalu mencari yang halal, mencari yang thayyib, pertama adalah ilmu dulu yang dikejar. Baik itu ilmu dunia atau ilmu urusan dengan negeri akhirat. Setelah itu membentuk ibadah. Ibadah yang dilandasi dengan ilmu akan membentuk iman. Iman itulah nanti akan menggerakkan seseorang ketika dia menerima apapun selalu patokannya dua. Ini dibolehkan nggak sama agama. Yang kedua, ini kira-kira ada efek sampingnya nggak? Pada hal apapun. Entah itu uang, entah itu pangkat, entah itu kedudukan, entah itu sampai pun hanya selembar daun yang sampai ke tangan kita. Makanya dianjurkan para ibu-ibu rumah tangga kalau menerima rezeki dari suami itu tidak hanya alhamdulillah ya Allah mas gede banget bonusnya makasih. Nggak cukup begitu. Ya, pertanyaannya dua kalau ibu-ibu tuh kalau menerima rezeki dari suami itu. Pertama, mas ini halal enggak? Juga jangan terlalu detail. Ini dari mana? Bisnis apa? Proyek mana? Trayek yang mana? Berapa jumlahnya aslinya? Kok sisanya sekian? Itu stres tuh suaminya itu. Jadi cukup halal apa tidak. Nanti dia yang tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, ini buat aku apa buat dapur? Selesai sudah. Terlalu banyak pertanyaan, semakin banyak tanggung jawabnya. Ketika gugur kewajiban bahwa pertanyaan itu dijawab oleh suami, ini halal, ini buat kamu, ini yang buat dapur. Enak sudah enteng, ringannya, nggak pusing. Nah dari hal itu ada hal besar. Seperti contoh ketika seorang laki-laki yang bertanggung jawab jihadnya menjemput rezeki Allah dalam nafkah setiap saatnya. Ketika bertemu dengan kolega, koneksi, kemudian lingkaran-lingkaran bisnis atau lingkaran jabatannya. Setiap bergerak, ini kira-kira boleh enggak ya sama agama. Dari prinsip sampai teknis kerja. Yang kedua, kira-kira kalau sudah boleh sama agama, kira-kira baik enggak buat saya? Baik enggak buat keluarga? Baik nggak buat orang yang mencintai dicintai oleh kita. Maka kalau dua ini halalan thayyibah dibawa dalam ranah manapun, maka insya Allah ya kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebagai pembuka. Iya. Nah sebenarnya ini masih banyak memancing pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Jadi ketika bicara mengenai halal, bukan hanya terkait dengan masalah makanan. Kebetulan kemarin minggu lalu itu ada TOT Kimo saya ikut yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI. Ini bicara mengenai halal, konteksnya adalah produk. Produk itu kan dilihat nih, kalau produk asli ya makanan, ini kan turunannya banyak. Ya dilihat dia ada nggak unsur babinya gitu atau unsur yang lain. Nah kalau ada unsur babinya dia tidak halal ataupun hewan ataupun apa namanya yang dalam kategori tidak halal ataupun haram. Nah tetapi misalkan makanan ini semuanya unsurnya halal, tapi kalau diambil dan dinyolong, kira-kira jadi halal nggak Bu? Jadi tidak halal. Nah kita bicara tadi seperti yang Kimo sampaikan, kita bicara itu lebih luas, mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa tadi ada istri yang bertanya, ya ini rezeki, ini uang halal atau tidak? Kan bukan ditanya ini duitnya loh. Ya, bukan masalah barangnya, tapi sebenarnya bukan bendanya, tapi lebih kepada bagaimana cara mendapatkan benda tersebut. Nah, kita sekarang sering dibenturkan pada permasalahan-permasalahan yang ada. Misalkan contoh nih, ya kita ini kan Kimo ya, dalam kehidupan ini sekarang lagi rajin-rajinnya orang bicara mengenai riba misalkan. Oh ini tidak halal ini nih, tapi kan kita nggak bisa lepas. Ya dari apa? Misalkan ibu punya ATM nggak? Ya kan? Nah bagaimana kemudian apakah lantas kehidupan kita ini menjadi tidak halal? Nah kalau kita di Arab halal itu lain lagi ceritanya. Kalau ada yang datang hajah halal. Nah maksudnya halal itu apa? Orang barangnya juga nggak ada unsur haramnya. Tapi kenapa orang Arab menawarkan halal? Terus dia ngasih ke kita nih. Ya halal gitu. Nah inilah kemudian yang barangkali bisa diperdalam lagi Kimo. Artinya halal ini ternyata banyak ya. Dipakai untuk berbagai situasi dan juga pada berbagai subjek dan objek. Oke. Baik. Meskipun temanya tentang kehalalan yang berkaitan dengan apa yang kita terima, tapi ini juga boleh kita bahas mumpung masih di
akhir bulan Syawal. Jadi ternyata kalimat halal itu juga diambil dari sebuah kamus Munjid, tebalnya sebegini. Anak pondok tuh pesantren ini jadi rujukan kamus untuk membuka kitab-kitab salafiyah, kitab kuning atau disebutnya kutubut turath. Ya. Kalimat halal ini asal katanya hillah. Ya, hillah maknanya bisa haul. Ya. Maknanya bisa ikhlas, boleh, melepas. Tapi dalam Munjid ini disebutkan bahwa hillah, halal itu bisa bermakna bermacam-macam. Seperti hillatul hadid, melembutkan besi yang keras. Yang kedua hillatul ma, menyuling air yang keruh. Kemudian hillatul habl, memperbaiki benang yang kusut. Jadi kalimat hillah halal itu benang kusut, ya dibuat tidak kusut, yang keras jadi lembut, kemudian yang keruh jadi benih, ya jadi bening dan jernih. Ya, kemudian di antara kalimat hillah ini adalah menghubungkan sesuatu yang terputus menjadi kembali. Makanya kalimat halal bihalal ini diambil dari kata hillah tadi. Ya, kalimat Arab yang orang Arab nggak paham. Jadi kalau ngomong sama orang Arab halal bihalal, bingung dia bahasa Arab tapi mereka nggak ngerti. Seperti tadi pedagang-pedagang di Haramain, kota Makkah Madinah, ya haj, ya sidrahmah, halal. Ya, kalimatnya sebenarnya maksudnya, ayo sini boleh nih, pokoknya ambil murah. Ya halal tuh murah lah. Kemudian silakan siapapun boleh membeli dengan harga yang ini. Maksudnya gitu. Jadi tidak termasuk kepada bahasa fushah, bahasa verbal. Ya haji halal, ini halal. Pas giliran kita nawar telur rendah, lah haram, gak boleh dia. Jadi ungkapan itu bukan untuk sesuatu yang mengandung dibolehkan oleh agama atau yang mengandung ya kepada efek buruk daripada benda tersebut. Tapi lebih mengarah bahwa halal ini ketika kita bisa masukkan pada segala aspek kehidupan, nah tujuannya adalah ketika tidak melanggar dan menabrak hukum agama, pastinya ada asbab akibat, ada asbab musabab akan menurunkan rahmat dan ridha Allah itu. Tidak hanya sekedar boleh dikerjakan, tapi bisa menurunkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu tidak datang dengan kemauan Allah setelah Allah itu punya Rahman Rahim, tapi juga harus ada dengan cara dijemput. Dengan melakukan apa yang dibolehkan oleh agama juga tidak mengandung efek yang buruk buat kita. Nah kemudian tadi sempat saya menyampaikan di awal sebuah ilustrasi. Ketika ada anak yang kemudian bangor, kata orang Betawi bilang, bandel. Ini karena indikasinya salah satunya adalah orang tuanya memberikan makanan yang haram. Nah, maksud memberikan makanan yang haram itu, apakah makanannya? Karena kan gini, katanya orang tuh kalau sesuai pertumbuhan kita sesuai dengan apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan babi, maka karakter yang ada di babi itu pindah ke kita. Gitu. Nah, apakah terkait dengan cara orang tuanya mendapatkan barang tersebut dan apakah ini harus selalu begitu, Gimo? Oke. Baik. Seperti contoh kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap bayi yang terlahir dari perut seorang ibu siapapun, orang Asia, Eropa Barat, Eropa Timur, itu suci semuanya. Ya. Tinggal nanti ayah ibunya yang membuat dia menjadi agama lain, agama Yahudi kah, Nasrani kah, Muslim kah, ya setelah baliknya. Artinya apa? Kalaupun ada anak yang terlahir di luar nikah, anaknya tetap suci. Yang dimaksud haram adalah perbuatannya. Ketika diambil uang itu dari hasil merampok korupsi, uang kertasnya itu selama memang tidak dicetak dengan benda-benda yang diharamkan, maka uangnya suci. Gak kena najis, gak kena air seni, suci. Yang haram apa? Perbuatannya. Jadi makna batin, bukan ainunnya, bukan bendanya, bukan fisiknya. Kalau ternyata perbuatannya haram, tapi memang bendanya juga terbuat dari benda-benda yang najis yang diharapkan juga, maka kena dua-duanya. Kalau tadi nyolong, uangnya bisa jadi suci, tapi perbuatannya haram. Yang haram adalah perbuatannya, perbuatan orang tuanya. Setiap bayi yang terlahir dari perut ibunya semua suci. Nggak ada istilah seperti kalimat apa namanya harjad. Ya,
Apa itu bahasanya terlalu kasar kalau diterjemahkan ya, haram, dasar anak haram. Nggak ada tuh. Yang haram tuh perbuatan bapak ibunya. Ya, jadi bendanya bisa jadi tidak terkena najis, perbuatannya yang haram. Nah itu berarti sensitivitasnya kemana-mana. Bahkan Islam memang mengajarkan sensitivitas. Tidak cukup orang itu saya nggak punya masalah sama dia, dia juga nggak punya masalah sama saya. Tapi ketika ketemu nggak ada senyum, cuek, acuh. Islam tidak mengajarkan, bahkan dibahas. Biwajhin tolkin, dengan wajah senyum. Meskipun kita tahu orang ini nggak suka saya, gara-gara saya tahu dia nggak suka saya jadi nggak ikut suka sama dia. Tapi ke akhlak, bahkan basa-basi pun termasuk akhlak. Gimana? Ada orang ngomong, saya orangnya nggak suka basa-basi. Ya, padahal bisa jadi ketika sehat, Jan, alhamdulillah. Setelah dia jauh, orang ini kan dulu yang suka ngomongin saya. Ternyata basa-basi kita tuh bukan sesuatu yang nifak, munafik, tapi itu akhlak. Ya, jadi kehalalan, keharaman tuh include-nya kemana-mana, sampai pada perbuatan gitu. Ya. Jadi nggak ada ya kaitan secara langsung, maksudnya gini, linear. Kalau A maka B gitu. Jadi kalau orang tuanya korupsi, maka anaknya pasti belangsatan, pasti anaknya keturunannya itu nggak bener. Ya karena ada begini juga, orang kadang-kadang suka memberikan gini-gini. Gimana sesuatu itu mau menjadi baik kalau dimulainya sudah buruk? Ya, jadi sesuatu yang baik apabila dimulai dengan yang baik akan baik sampai di ujungnya. Sesuatu yang baik ketika dimulai dengan sesuatu yang tidak baik maka akan rusak, tidak baik sampai ke ujungnya. Jadi betul-betul harus dijaga. Dan Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Sholat kewajiban, tapi melaksanakan sholat sarungnya dapat mencuri. Ya. Sholatnya nanti ada hisab sendiri, mencurinya ada hisab sendiri. Makanya di yaumil kiamah, ini bicara tentang negeri sana ya. Jadi ada yaumil hisab, ada yaumil mizan. Hisab buat ngitung. Rokib nyatat yang baik, atid nyatat amal yang buruk. Dikumpulin semua. Nanti ditimbang hari yang kedua, namanya mizan. Ya. Amalnya sedikit, ya. Dosanya banyak. Tapi pas ditimbang beratan amal baiknya yang sedikit. Dosanya banyak besar, pas ditimbang enteng, menanglah dia. Itu luar bijaksananya Allah, punya hikmah, hakimun alim. Ya, dilihat bahwa beletak tidak demikian. Karena memang Islam itu melihat hukum itu segala aspek. Mencuri di zaman Nabi dipotong tangannya. Tapi ketika dipanggil oleh Umar, kenapa kau mencuri? Aku sudah 3 hari tidak makan. Anak-anakku tidak makan. Sementara mereka tidak mau berbagi, kami sudah berusaha siang malam berdoa, sholat segala macam. Maka had hukuman ini ditarik. Itu ada perkecualian al-istisna. Tapi juga bukan berarti mengentengkan, halal kali Allah juga paham. Nggak bisa begitu. Yang menentukan bukan karena Allah kan maha baik, kita khususan Allah baik. Tidak bisa perhitungan hukum halal haram baik buruk itu karena sebab kebutuhan kita. Akhirnya penilaian itu tidak objektif alias subjektif. Karena Allah sudah menentukan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau dikaitkan tadi konteks anak haram dalam tanda petik. Artinya ketika anak itu lahir dari hubungan di luar nikah. Ya kan kalau dimulai sesuatu itu kan pasti dimulainya dengan sesuatu yang tidak baik. Ya. Nah ketika kita memulai dengan premis yang tadi, ketika sesuatu yang dimulai dengan tidak baik, maka kesananya akan jadi tidak baik. Berarti itu anak sepertinya sudah mendapatkan justifikasi. Ini nggak akan benar nih anak. Ya. Mengapa Allah menentukan hukum? Karena Allah tahu. Ya, pertama akibatnya ketika dilanggar, yang kedua hikmah ketika dijalankan. Sepertinya nggak nyambung, makanannya haram kok tiba-tiba perilakunya jadi jahat. Ternyata cek, ya seperti air yang dibacakan dengan ayat Quran, kemudian mutiara, ya percikan air itu menjadi bagus. Ketika air itu dimarahi, cek lagi di lab, bagaimana air itu terpecah kemudian bergumpal besar. Makanan ketika dicari dengan cara yang halal, masuk ke dalam mulut dikunyah, kemudian dicerna oleh usus, kemudian saripatinya disaring. Ampasnya yang dibuang, saripati disaring kemudian menjadi darah. Darah itu dipacu oleh jantung berputar ke seluruh tubuh. Sampai ke kaki, sampai ke otak. Kalau yang dimakan yang halal, insya Allah yang dia pikirkan hasilnya yang baik-baik. Ngaji di mana ya? Ketemu silaturahim di mana ya? Kapan nanti baca Quran jam berapa ya?
hari ini baca surat apa ya? Sedekah hari ini saya mau ngasih kemana ya? Yang baik-baik. Sebaliknya kalau dicari sesuatu yang haram, kemudian diperas intisarinya, ampasnya dibuang, intisari dari saripati makanan itu kemudian berubah jadi darah, dimerahkan oleh hati, dipacu oleh jantung ke seluruh tubuh, sampai ke otak, sampai ke jiwanya. Kalau yang dimakan makanan yang haram, maka yang dia keluarkan pasti sesuatu yang tidak baik. Ntar malam nyolong di mana ya? Nggak ada sejarahnya pencuri di malam hari, pagi-pagi setelah berhasil nyuri dapat uang banyak, dia mikir mau sedekah kemana, mau ngaji kemana, mau bayar umroh untuk kapan berangkatnya. Nggak ada, pasti dia mikir ntar malam di rumah siapa lagi ya. Walaupun ada kisah Robin Hood ya, di sana. Kalau di Indonesia ini siapa? Yang mirip-mirip Robin Hood itu? Ya, Islam mengajarkan mencuri tapi itu dia bersedekah. Ya, ada istisna lagi. Ya. Ya. Kalau kalimatnya gini, jangankan pencuri, kepada mereka aja ada khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jangan kepada orang pemimpin yang zalim yang mengambil upeti dengan cara yang kasar sampai membunuh. Kepada mereka yang memang pejabatnya mungkin sholat, tapi ada uang-uang yang memang menjadi hak daripada fuqara dan masakin. Al-Quran nyuruh, ambil dari mereka harta untuk mensucikan dan membersihkan diri dan harta mereka sendiri. Ya, dengan cara prosedural. Kalau sekarang mencuri, tetap kita mengajarkan untuk sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Kemarin saya dulu pernah menyampaikan 3. Niat, cara, tujuan. Niat baik, cara harus baik, tujuan harus baik. Niat baik, tujuan baik, cara nggak baik nggak sampai. Niat baik, cara baik, tujuan nggak baik nggak sampai. Cara baik, tujuan baik, niat nggak baik nggak sampai. Dari niat harus baik, dari cara harus baik, dari tujuan harus baik. Itulah yang disebutkan ya dengan mencari ridho Allah, dengan pagarnya adalah halal dan thayyib pada semua aspek, entah hanya makanan. Ya. Nah kalau ada orang tertimpa musibah nih Kimo, kadang-kala ada orang kemudian dia misalkan hilanglah uang banyak, entah ditipu orang atau segala macam. Ada kemudian yang menasehati begini, udah ikhlaskan saja, barangkali uang hilang itu ya untuk membersihkan hal-hal yang haram. Loh kok ini apa memang logikanya seperti itu atau ada logika yang kayak begitu? Itu satu poin kalimat di antara untuk memotivasi orang untuk ikhlas dalam menerima takdir Allah. Bisa jadi ada hal lain yang kalau didata ternyata memang ya bukan ada sesuatu yang bukan hak dia. Tapi supaya orang ikhlas dengan udahlah, kali aja ini untuk mengeluarkan dulu mungkin kecampur apa sehingga orang tuh ikhlas. Boleh saja, sah-sah saja orang ngomong gitu. Yang jelas sesuatu yang tidak baik itu nggak ada urusan dengan halal haram. Apalagi kalau sampai nabrak kehalalan, nabrak sesuatu yang thayyib. Untuk apa Allah mengeluarkan ayat ini kalau tidak ada efek dan sebab akibatnya, tujuannya? Karena apa? Innallaha thayyib yuhibbut thayyibat. Allah itu baik dan hanya menyukai yang baik-baik saja. Innallaha jamil. Allah itu indah. Allah itu bagus. Yuhibbul jamal, dan mencintai yang baik-baik dan indah-indah saja. Masya Allah. Kita juga sekarang sering dengar ya ketika anak muda nih yang sedang dalam proses ta'aruf, saling kenal, kan suka ada kalimat, tolong kau halalkan diriku. Ya itu kan dari tadi Ustadz Bang Zul belum duduk, pas Bang Zul duduk di situ tiba-tiba langsung menjadi penyair ini gitu. Luar biasa nih kehadiran beliau. Iya. Ya di antara kalimat dan quote-quote lah, kupinang kau dengan Bismillah. Ya, rangkaian-rangkaian untuk motivasi orang untuk menuju ke arah sana gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat makna halal itu bisa ditempelkan dalam berbagai aspek ya. Baik itu dari sisi barangnya, baik itu dari sisi pekerjaannya, ini kerjaannya halal atau enggak nih. Baik itu dalam situasi dalam sebuah situasi atau sebuah keinginan gitu loh. Keinginan, cita-cita, bayangan. Kita ingin bahwa kita hidup dalam track yang halal. Padahal juga kan belum tergambar kayak apa sih sebenarnya yang seperti itu nantinya kayak gimana gitu. Nah kayak contoh misalkan, boleh nggak orang ini nih kalau orang kan bilang kalau makanan jelas ini makanan halal nih. Terus ada yang sampai pada aktivitas bisnis.
Kenapa? Oh ini salonnya halal. Saya bingung salonnya halal itu maksudnya yang halal itu apanya gitu. Ini ini mobil ini kreditnya halal. Nah ini kan sekarang sering muncul ungkapannya kayak begitu. Gitu sehingga masyarakat jadi agak bingung gitu loh. Nah ini gimana sih kita menerapkan kayak tadi gitu kan. Bahwa semua akhirnya segala sesuatu yang seolah-olah sesuai dengan ajaran Islam. Ya orang nganggapnya ini halal. Nah yang repotnya halal itu kan lawannya adalah haram. Ya misalkan ekstrimnya nih merokok gitu. Merokok itu tidak halal tapi haram nggak misalkan kayak gitu. Wah ini mulai seram nih pembahasannya. Itu contoh. Halal, hil itu jadi yang boleh-boleh aja. Atau sesuatu yang mubah ya. Mubah itu pada perbuatan yang berkaitannya sampai yang kecil sampai yang mungkin luas kalau mubah itu. Tapi kalau halal itu berkaitan apa yang kita terima. Halal. Kalau mubah apa yang kita lakukan. Kalau halal apa yang kita terima. Yang bisa menjadi membuat mata kita jadi pandangannya terang. Ya. Kebalikannya haram. Haram itu ada dua. Ada haram yang artinya suci. Yang kedua ada haram artinya najis. Haram yang karena suci itu seperti kalimat Masjidil Haram, masjid yang suci, ya contoh ditempelkan. Nah haram yang karena suci itu dua, manusia dan nutfah, sperma. Makanya manusia itu suci, sperma suci, nggak boleh dimakan daging manusia, kecuali dalam keadaan darurat. Belum selesai nih, ya. Kawan-kawan, Bapak Ibu terdampar di sebuah pulau, dari sekian orang meninggal tinggal satu berdua dengan teman. Makanan habis, semua habis, sementara kita harus tetap ibadah meskipun terdampar. Akhirnya teman kita mati, kita nggak ada makan lagi, kita harus bertahan. Wah, batu, pasir, wah, tinggal teman kita mati. Diambillah seonggok daging di pahanya. Paha, yang dipilih paha ya? Iya paha, yang lainnya kan menseramkan gitu. Barangkali ada aromanya kan, ya. Diambil kemudian dimakan sekedarnya hanya untuk mengganjal supaya bisa sholat. Bayangkan tuh, ya jangan keterusan dimakan tuh ternyata nggak sangka berteman lama enak juga dagingmu gitu, nggak begitu, sekedarnya aja, ya. Lebih dari itu ya sudah tidak halal. Yang kedua nutfah, sperma itu. Nah yang kedua haram karena sebab najis, dua, anjing dan babi. Ya dari mulai dari darah, daging, kulit, tulang sudah nggak bisa ditawar-tawar. Iya. Ini tapi udah disamak, sudah dijilid, udah dikeluarkan, tetap aja memang produk dan benda, properti materialnya memang sudah setiap titiknya itu memang haram, nggak bisa tawar lagi. Masya Allah. Gitu. Jadi itu makna haram itu. Jadi selebihnya tinggal apa yang dua. Boleh nggak dalam agama? Boleh dalam agama, barulah bahas 5 hukum. Mana setelah yang boleh baru masuk tadi. Jadi halal tuh di atas. Makanya Ustaz Gus ini yang ngasih tema Ustaz Guswar ini. Ya beliau memang kalau ngasih tema emang yang waduh PR lagi. Tapi saya senang, ayo lu jual gua beli. Kenapa? Karena saya ikut jadi belajar juga. Ya karena Kimo ini Bapak Ibu sekalian, ini kalau saya ibaratkan permainan bola itu adalah Liga Inggris. Wow. Kalau Liga Inggris itu di mana bola disodorkan, di situ ada orangnya. Jadi setiap kali kalimat pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan, beliau menjawab dengan literasi, bukan menjawab dengan kalau menurut saya. Ya, kalau agama emang nggak bisa. Menurut saya, kita harus dalil itu ada dua. Menjawab dalil ada dalil akli, akal, kemudian di mix. Kenapa dalil akli itu ada? Karena ada yang nomor satu, dalil nakli. Nakli itu nukil, memindahkan dari Quran hadis. Ketika ternyata bahasanya sulit, makanya ada nasakh mansuh. Nashul kitab bil kitab, nashul kitab bis sunnah, nashul sunnah bil kitab, nashul sunnah bis sunnah itu supaya di-compare kemudian disesuaikan dengan pikiran, diolah dengan bahasa sesuai dengan cara dia retorika orasi dalam menyampaikan kepada umatnya. Khotibun nas ala qadri ukulihim, berbicara kepada orang sesuai dengan kadarnya. Dan orang tua bahasa orang tua, anak muda tanpa mengurangi atau merusak ya, daripada makna asli daripada Al-Quran hadis itu sendiri. Ya, dalil. Jadi ngomong nggak bisa kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu imam-imam dah.
menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad. Kalau kita nggak bisa menurut ini, nanti jadi mujahadah mengeluarkan hukum sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan begini, dalam Al-Quran disebutkan seperti ini, hadisnya begini. Loh kok begitu? Ya ini ayatnya. Ya. Gitu. Terus Ustadz bagaimana cara melaksananya? Baru menurut saya gitu. Nah ini kan kalau dalam ilmu itu harus ada sanadnya jelas ya Bu ya. Jadi nggak bisa bicara. Kayak contoh misalkan saya nih, ditanya maka saya bilang menurut guru saya berarti kimo. Wah, luar biasa. Kan begitu dong. Jadi supaya sanadnya jelas. Karena kalau saya mengambil langsung dalil dari sumbernya, mungkin saya tidak hafal. Bukan mungkin, saya tidak tahu dan tidak hafal. Tapi saya pernah mendengar. Jadi nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Ya alhamdulillah. Iya. Jadi ibu ngaku temen di sini di mobil kita debat mulu itu. Tapi hidup jadi indah gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin memberikan sebuah informasi dulu ya. Ini terkait dengan kehalalan kimo. Ya kan kalau kita itu kan ada stempel logo halal ya. Nah logo halal ini kita tahu sekarang logonya ada sedikit berubah. Saya tidak ingin bicara perdebatan. Tapi setiap barang yang masuk ke Indonesia sekarang wajib ya pakai label halal. Nah tapi belum tentu yang di Arab sana ya itu halal. Begitu masuk ke Indonesia dapat stempel logo halal. Belum tentu. Contoh di Arab di Mekah saya bisa membeli namanya wine non alkohol. Pernah beli nggak Bu? Ya. Saya bawa tuh, tapi di Indonesia nggak bisa pakai logo halalnya gitu, karena ada wine-nya. Kemudian juga misalkan rawon setan, itu juga tidak bisa mendapatkan stempel halal karena di Indonesia ini menganut paham Imam Syafi'i segala sesuatu yang terkait dengan unsur yang seolah-olah membuat perspektif kita itu menjadi tidak halal itu tidak boleh. Jadi nggak bisa tuh Bu kita bawa wine dari sana, wine yang non alkohol kemudian jadi halal. Seperti hotdog lah. Hotdog juga sama karena ada dognya. Iya. Padahal tidak ada unsur dognya sama sekali, cuman nama. Nah, itu berarti begitu. Majelis Ulama Indonesia mengcompare, ya, di mix, ya, disatukan dengan ilmu tasawuf antara syariat. Gitu. Masya Allah. Ya, dalam ilmu syariat kita gaul sama siapa aja boleh. Ya. Sama tukang sulap, sihir, dukun, berharap bergaul dengan mereka kita jadi tahu kalau ilmu perdukunan begini sehingga kita antisipasi. Gaul sama copet jadi tahu ilmu copet. Tapi dalam ilmu tasawuf itu jangan kau bergaul dengan yang tidak baik karena ketidakbaikan mereka akan mempengaruhi pada perbuatan yang selama ini dilakukan. Dalam bahasa syairnya su'ul khuluqi yu'di, buruk akhlak itu cepat menular ketimbang kebaikan akhlak lama nularnya. Maka kalau dikasih nama dengan yang mungkin isinya nggak ada, tapi karena sebab ada reaksinya, akhirnya menjadi doa daripada benda itu sendiri kepada orang yang menggunakannya. Ya. Jadi kalau terkait dengan logo itu hanya untuk barang ya Bu ya. Ya tidak bisa misalkan kita sudah merasa hidup kita halal kemudian kita datang ke LPPO minta dong kita stempel halal tolong tempel di sini. Jadi lanjut. halal barulah terpecah pada kalau harus dilakukan kemudian ditinggalkan itu membuat dosa maka jadi wajib. Ketika dilakukan boleh, ditinggalkan boleh, dilakukan lebih baik, ditinggalkan nggak apa-apa, menjadi sunnah. Itu hukum-hukum ya infisol secara detail. Dilakukan nggak dilakukan nggak apa-apa, namanya mubah. Kalau dilakukan nggak apa-apa, ditinggalkan lebih baik, menjadi makruh. Kalau dikerjakan berbahaya, menurunkan murka Allah. Kalau ditinggalkan Allah senang, menjadi haram. Itulah baru masuk pada. Jadi yang dimaksud Ustadz Guswar halal itu udah di atasnya gitu. Tapi dari situ kita dibimbing dengan fikih, hukum fikih wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh dan haram. Sesuatu tuh kullu syai'in mubah. Asalnya sesuatu tuh boleh. Ketika ternyata ditinggalkan lebih baik, jadi makruh. Ketika ternyata berbahaya, kemudian membuat Allah itu murka, jadi haram. Ketika ternyata dikerjakan lebih baik, tapi kalau ditinggalkan nggak apa-apa, jadi sunnah. Ternyata dikerjakan harus, efeknya bagus, membuat Allah jadi ridho. Kalau ditinggalkan, Allah akan murka, jadi wajib. Masya Allah. Semua patokannya ada. Ya baik, saya ingin memberikan kesempatan, nggak terasa ini sudah hampir jam 9 loh ini, kita ngobrolnya. Kepada siapapun baik yang berada di Zoom maupun yang di luar, yang di sini ataupun yang berada di Majelis Kopi Uduk,
Alhamdulillah terus kita bertambah ya. Kami ucapkan selamat bergabung kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di majelis Zumiyah. Zumiyah kita, Shisha TV 2 Dai Berbagi. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada yang di Zoom juga boleh langsung bertanya secara langsung, silakan. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya tolong dibantu Kang Ramdan kalau ada yang bertanya. Barangkali ada yang raise hand atau yang berada di tempat ini juga kalau yang mau bertanya silahkan gitu. Ya silakan. Sebentar Bu ya, kita pakai mic dulu. Ya, biar jemaah yang di sana juga ikut dengar. Silakan. Ya alhamdulillah nih kita terus memperbaiki secara teknis ya Shisha TV. Sayang sekali kita terlambat ngasih tahu tuan rumah, kita pinjem layar supaya ibu biar tahu ya. Tapi bisa lihat lah ada gitu ya di handphone itu. Di handphone bisa dibuka juga biar kelihatan. Ya, Oke. Bisa gabung di tengah-tengah. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempertanyakan tentang berkaitan halal dengan pekerjaan, Pak. Kebetulan saya bekerja individu ya. Saya bekerja juga dengan LSM, bahkan juga dengan yayasan-yayasan yang non muslim. Itu bagaimana menurut pandangan halal, agama? Iya. Halal dan baik atau tidak? Oke, saya pertegas dulu ya. Ada 2 poin sebenarnya. Yang pertama adalah apakah kerjasamanya itu adalah halal. Yang kedua sebenarnya apakah pekerjaannya, karena ini 2 beda loh. Ya. Pekerjaan sama hubungan kerjasamanya dengan orang yang di luar Islam, seluruh ya kan itu umum sekali ya. Nah silakan Kimo, atau mau nanya dulu yang ibu lakukan apa sebenarnya? Saya sebagai bisa dibilang sebagai narasumber, instruktur, ataupun saya juga untuk pengembangan SDM di daerah-daerah pedalaman. Ya baik. Oke. 1 yang pertama, bagaimanakah hukumnya bekerja sama dengan mereka yang menjadi partner kan gitu? Iya. Rasulullah di Madinah muamalah hukum jual beli bergaul tuh ya sahabat-sahabat tuh mereka bergaul dengan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tuh di Madinah itu mendapatkan tempat untuk bisa bermuamalah dengan orang-orang Muslim saat itu. Cuma memang tempatnya mereka dikasih di luar kota Madinah, perdagangan segala macam. Bahkan kalimat hablum minan nas itu luas sebenarnya. Ya, bahasa guru-guru gini, kalau kau tidak bisa melihat dia satu keimanan dengan kita, maka pandanglah dia makhluk Allah juga. Jadi silakan berpartner dengan mereka, ya, berbisnis dengan mereka, ya, selama dengan merekanya baik, maka pergaulan itu kan jadi baik. Yang kedua, bergaulnya dengan mereka, kemudian yang dilakukan adalah bisnisnya sekarang, entah itu bisnis produk atau mengurus SDM supaya bisa sampai kepada halayak. Maka patokan saya 3, 1, pasang niat. Niat kita udah bagus bantu orang. Yang kedua, cara apa ini dikerjakan? Ya, menyampaikan hak. Hak itu apa? Bendanya apa? Ya, sesuai dengan prosedur negara, ya, untuk menyampaikan dari atas sampai ke bawah. Kemudian tujuan daripada yang kita lakukan ini apa? Oh, untuk memakmurkan. Dan harta itu, apa itu dari APBN, APBD, ya, entah itu dari subsidi silang bagian segala macam. Maka nggak lepas daripada niat. Niat nggak cukup dengan tujuan. Cara tadi lebih mengarah kepada properti serta benda materinya. Kalau ternyata yang berpartner dengan mereka, ya, yang non Muslim, tapi caranya baik, tujuannya baik, prosedurnya baik, tidak ada yang dilanggar dari agama, tidak ada yang dilanggar dari hukum negara, maka boleh kita bergaul dengan dia. Sekarang teman bisnisnya Muslim, tapi yang dikerjakan sesuatu yang menabrak cara. Ada benda yang haram dan najis. Ada cara yang ternyata harusnya dilewati dengan
prosedural yang seharusnya, manajerialnya juga ada yang salah. Maka meskipun teman bisnisnya partner ada orang muslim, bisa jadi yang dilakukan adalah sesuatu yang haram. Jadi sangat jeli, jadi semuanya kemana gitu. Karena apa? Berpengaruh, meskipun uang itu setelah dapat gak langsung dimakan, tapi kan beli sesuatu, Rp1 berapa sennya itu, kemudian jadi makanan. Nah 1 titik biji dzarroh, biji jagung. Kalau ada yang masuk ke dalam, ya susu sebelanga rusak karena nila setitik, begitu semua gitu. Jadi tidak hanya cukup yang penting saya muslim, tapi caranya salah, produknya juga haram, maka haram seluruhnya. Tapi bergaul dengan mereka ternyata caranya bagus, sesuai dengan 2, karena hukum di negara ini 2, hukum agama dan hukum negara, dan tidak ada yang tabrak, maka boleh saja meskipun anjurannya adalah ya yang terbaik. Tapi kita bisa menghebatkan. Saya belum bisa Ustadz berbisnis dengan yang satu agama. Teman-teman saya dari kecil memang mereka nggak masalah. Hebatkan pada ibadah yang lain gitu. Nah karena ini sebenarnya masalah muamalah ya. Sekarang fakta lah, realita di lapangan. Contoh ini Ibu ya. Ketika orang akan belanja, entah dia beli handphone atau apa. Mohon maaf, ini kan bukan saya ini bicara Sara ya, tapi terkadang ini ada toko orang Chinese, ini Melayu, datang ke toko mana? Chinese, kenapa? Itu dia. Jadi itu fakta. Lah kalau merilis seperti apa yang disampaikan oleh Kimo, berarti ketika urusan muamalah itu tidak menjadi masalah. Ya sahabat saat dulu mereka bermuamalah jual beli semua dengan orang-orang Yahudi itu, sampai akhirnya suatu saat orang-orang Yahudi itu ya melanggar perjanjian, barulah di-cut saat itu. Dan kadang-kala filosofi bisnis di Kimo ya, mohon maaf. Kan katanya kita itu boleh mengambil dari siapa aja. Contoh lagi nih, saya melanjutkan karena terkait dengan Sarah tadi. Ini saya dapat dari teman saya bilang, orang Chinese itu punya prinsip. Dia bilang begini, lo orang jangan kejar Lui. Kenapa? Karena Lui punya kaki lapang, lu cuma punya kaki luar. Nggak akan bisa lo ngejar Lui. Tapi biar Lui ngejar lo. Kenapa? Karena Lui kaki lapang, lu kaki luar. Pasti bisa terkejar. Nah, jadi gini kok. Nggak, artinya ada beberapa prinsip kehidupan yang ternyata dalam bermuamalah muncul bukan dari tapi kan sebenarnya itu adalah nilai-nilai keislaman sebenarnya. Jangan kejar dunia, maksudnya begitu. Bahkan ketika kita bergaul dengan mereka, kita berakhlak, berpegang teguh pada hukum agama ini, jadi syiar. Nah, saya senang gaul bisnis sama mereka, sama beliau ini, akhlak itu jadi syiar. Ya, kita ajak orang itu dengan mimbaria, ya dengan ucapan, kemudian dengan akhlak, nggak ngomong apa-apa tapi akhlaknya itu juga bisa jadi syiar, termasuk dengan berbisnis dengan mereka jadi syiar gitu loh. Bahkan kenapa orang bisa menjauh karena kitanya. Bahkan disebutkan dalam hadis itu al-Islamu mahjubun bil muslimin. Terkadang agama ini terhalang pemeluknya sendiri. Ngaku keras, ini Islam, tapi perbuatannya tidak mencerminkan, sehingga orang harusnya mencintai malah jadi membenci. Ya, benci mereka bukan karena mereka nggak beriman, bukan nggak ngakuin, bisa jadi mereka benci gara-gara kita sang pemeluk agama ya berperilaku tidak baik, akhirnya agama ini terhalang kemuliaannya di hadapan mereka. Gitu. Sebelum dilanjutkan ini kan program ini ya TV-nya sih TV suka kita dong. Ini bisa digeser dikit gak gitu loh? Masuk anginnya terlalu. Ya, memang target saya biar Ustadz Guswar tuh kembung memang targetnya. Atau ke Kimo nggak apa-apa. Kesini aja Pak. Ya. Begitu. Ini terlalu ke saya ini. Iya. Karena tadi sebelum Zoom beliau ribut makan dulu lah setan, ntar aja makan rawon. Tapi nggak pakai setan ya, jadi makan rawon. Saya takut beliau lemes, perutnya kosong, maka saya isi dengan angin. Oke, Ibu sudah. Ya, baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak, mohon ke depan sedikit supaya bisa wajahnya terlihat, kegantengannya itu loh. Mic-nya juga. Nah, Mas mic-nya. Tapi gambarnya nggak keambil kalau di sana gelap. Iya, agak ke depan sedikit boleh. Biar jamaah kita yang lain bisa menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk mungkin ini mau bertanya. Silakan. Ada beberapa hal yang sungguh tertarik bagi saya. Masalah tadi H2O, halal, halam, oke. Yang saya tanyakan cukup singkat tapi padat. Apakah yang melakukan, saya ulangi, apakah riba itu yang melakukan dan yang melaksanakan itu haram? Yang pertama, maksud saya riba jelas haram, tetapi apakah yang menggerakkan itu juga ikut haram? Contohnya gimana Pak menggerakkan itu? Lebih jelasnya yang melakukan haram, yang melakukan riba, yang misalnya rentenir nih, paham ya? Rentenir nih meminjamkan, apakah kita yang pinjam juga haram? Ya, oke, siap. Kalau begitu adanya, maka misalnya kita beli sepeda motor lah ya, berarti kan ada bunganya juga dan naik-naik gitu. Ya. Oke, banyak itu panjang. Yang pertama, yang kedua, apakah kita wajib atau tidak seandainya ada seseorang melakukan bahwa menurut kita itu haram, untuk mengingatkan. Contoh, misalnya ada orang meninggal atau ada sesaji dan sebagainya, apa kita bisa mengingatkan bahwa itu haram? Siap. Mohon izin. Ya, baik, Siap. baik. Masih banyak lagi nanti kalau udah dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harap memang tidak puas Pak karena kami berdua bukanlah alat pemuas. Langsung Silakan. jawab aja. Ya, oke, langsung jawab aja supaya nggak lama jedanya. Yang pertama, ya, ketika terwujudnya perbuatan riba, maka bagaimana yang sampai orang-orang membantu sampai terjadinya riba itu? Ya, ayatnya adalah sebutkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu harus kita jadikan prinsip. Bertolong-menolonglah ya kepada sesuatu yang baik dan menuju takut kepada Allah. Jangan tolong-menolong alal itsmi pada sesuatu yang mengundang dosa wal udwan dan permusuhan. Ini prinsip. Ya. Yang kedua hadisnya, man sanna sunnatan sayi'atan falahu ismun wa ithmu man amila biha bi ghairi ayyan kuso. Barang siapa yang berbuat keburukan, kesalahan, ya, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang haram, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya semua satu kelompok bi ghairi ayyan kuso, tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Ayat yang ketiga, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini prinsip dulu, nanti teknisnya baru. Makanya ini pembahasan ini kembali kepada detail ya. Ini temanya harus beda tema lagi. Tapi saya kasih secara mujmal dan global. Ya, sebisa mungkin ya, ketika kita tahu contoh seperti minuman. Kalau riba ini nyangkutnya banyak sampai yang riba apanya? Tapi kalau minuman, contoh yang sangat ringan. Dari mulai produsen sampai kepada konsumen itu menyangkut berapa orang? Kalau ini orang tahu, ini adalah haram misalnya. Maka dari mulai yang mencetak, yang ngolah, yang bawa, yang masukin ke botol, kemudian supir yang tahu di belakang ini apa yang mau dianterin, kemudian orang yang berbuat sampai nyampe di tangan konsumen untuk membukanya, penjual dari mulai yang besarnya agen sampai ke outlet kecil, maka termasuk ya satu arah dia. Bigoy ayan kuso, tanpa dikurangi dosa sedikit pun, dari dosa produsen sampai dosa sampai yang minum gitu. Ya. Sebaliknya, Iya. sesuatu yang baik begitu juga. Mandalla ala khairin falahu ajru fa'ili. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan, bagi pahala yang sama. Bu, di sana ada pengajian. Ya, ustadznya ini, acaranya ini. Oh iya, terus berangkat. Kemudian orang itu ngaji, orang itu kemudian mendapat hikmah. Maka selama dia mendapat hikmah beribadah, pahalanya akan disampaikan pada orang yang pertama kali nunjukin, meskipun dia nggak ngapa-ngapain. Ya, pahalanya besar nih. Ini Bu Lisa nih suka nunjukin, alhamdulillah nih. Ya, semuanya menjadi wasilah buat yang wabtagu ilaihil wasilah. Ya,
Carilah oleh engkau jembatan menuju Allah. Ya. Nanti teknisnya, produk-produknya silakan diambil contoh sendiri. Yang penting prinsipnya demikian. Kemudian yang kedua tentang apa tadi itu? Yang kedua adalah, jadi lupa tadi ini. Ya, sesajen. Ya, sesajen. Saya baru ingat. Ya. Saya kalau bicara ini ngomongnya di Jogja ini. Ya. Ya, dekat mau dijawab jujur apa yang menyenangkan? Ya, takut menyakiti hati saya bilang. Ya, yang jelas ayatnya adalah wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kita menutup sesuatu yang batil dengan yang hak, sesuatu yang hak dengan yang batil. Kalau boleh saya bahasa langsung, sedekah bumi, sedekah sawah, sedekah gunung, sedekah laut itu dalam Islam itu sangat berbahaya buat keimanan. Karena ikhlas dengan riya dan iman dengan syirik itu tipis, lebih tipis dari kulit bawang. Kalimatnya, perbuatannya sedekah, tapi dalam hati ini biar yang ada di gunung ini jangan sampai bergejolak sehingga kita selamat. Tujuannya sedekah, tapi sedekahnya kepada makhluk. Allah bersumpah atas nama makhluk, wal asr demi waktu, wal fajr demi fajar, wad duha demi waktu duha. Makhluk bersumpah atas nama Allah. Kita kalau sumpah itu demi bapak ibu saya, ya, yang afdol Allah. Dalam bahasa Arab harful qasam. Kalimat sumpah 3. Wallahi tallahi billahi. Hi-nya hidup, enggak wallah, tallah, billah, enggak sah. Wallahi tallahi billahi, sumpah. Termasuk ketika kita bersedekah itu, sedekah itu siapa sih objeknya? Ya mereka yang lemah. Fakir, miskin diantaranya. Apa itu miskin? Orang punya kerjaan, punya bisnis, tapi hasilnya nggak cukupin. Siapa itu fakir? Orang yang nggak punya kerjaan, nggak punya apa-apa. Fakir. Derajat fakir lebih susah daripada miskin. Mereka diantaranya. Bahkan disebutkan sedekah itu kepada 5 hal. Pertama, fakir miskin. Kedua, anak yatim. Yang ketiga, kepada kerabat. Yang keempat, kepada orang tua. Yang kelima, kepada pemanggul ilmu, para alim ulama, paling tinggi dari derajatnya, gitu loh. Jadi sedekah-sedekah itu bahasanya sesajen, ya, tipis berbahaya. Tujuannya buat apa? Ya kalau mau ngasih makanan sama orang yang bisa manfaat, ya. Sepertinya makanan cuma satu nampan, tapi ketika hatinya ini biar yang di sini penunggunya nggak ngamuk, nggak marah, gitu kan? Nah ini berbeda, seolah mengakui bahwa selain Allah ada kekuatan selain Allah, yaitu kekuatan makhluk, dan itu adalah kemusyrikan yang nyata. Gitu. Ini saya sampaikan kulil haq walau kana murran, sampaikan benar meskipun pahit. Cuma nanyanya di Jogja, jadi saya mikir-mikir lah kalimatnya. Itu. Nah, terus gini juga Gimo, pada suatu saat waktu itu di acara Islamic Book Fair ada yang bertanya, agak mirip tapi agak beda, Pak. Waktu itu pembicaranya adalah almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Beliau waktu itu menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Nah ada yang bertanya, bagaimana hukumnya ketika seseorang membangun rumah itu di atas rumah sebelum jadi itu dikasih ada kelapa, kemudian ada padi. Nah beliau ini pandangan saya, beliau termasuk orang sebenarnya yang strict, beletak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tetapi pada waktu itu saya agak surprise. Karena dia bilang begini, jangan cepat menuduh itu adalah syirik. Ya, karena sebenarnya apa yang digantung itu adalah simbolisasi dan harapan. Padi, harapannya adalah yang punya rumah ini ya seperti ilmu padi, semakin banyak ilmunya semakin menunduk. Kelapa, harapannya adalah, doanya adalah bahwa kelapa itu kan berguna semua, yang punya rumah nanti bisa bermanfaat. Nah artinya dia mendekatkan itu dengan simbol. Sama beliau bilang, Islam juga kan tidak anti dengan simbol. Pakaian baju ihram, simbol. Takbiratul ihram begini juga simbol. Artinya dibahas oleh Ustadz Guswar jelas nyata. Kalau bicara lambang simbol itu, bahkan Rasulullah juga kalau berperang dulu itu dengan bendera, kemudian ada gambar, ada tulis apa. Pakaian kecintaan Nabi itu 4. 1 warna hitam, warna hijau, warna merah, warna putih. Dipakai sama Rasulullah di momen tertentu. Kalau sudah pakai sorban merah dan hitam, siap-siap perang.
buat ibadah dakwah itu putih, hijau itu, makanya itu simbol, nggak ada masalah. Ya, naro sesuatu supaya ada timbul sugesti nggak masalah. Tapi berbeda kalau sudah bicara sedekah. Iya, termasuk diantaranya menanam kepala ini. Ini terjadi bukan hanya di satu kota seperti sini, enggak. Setiap tempat yang ada hal-hal yang bisa menimbulkan mistis, entah itu di pantai, di bawah kaki gunung, kemudian di semak belukar, tempat yang angker, itu potensi orang untuk berpikiran bahwa ada kekuatan lain selain Allah, ada makhluk lain yang bisa menguasai kita. Nah, ini makanya pemahaman. Ya, jadi di pinggiran-pinggiran pantai, kemudian di gunung-gunung, di hutan-hutan, bukan hanya bisa di Cirebon, di Jogja, semua tempat di seluruh permukaan buminya Allah itu bisa potensi. Bahkan tidak di mana-mana pun, di kamar kita, rumah kita, meskipun itu rumahnya ada di Mekah, rumahnya ada di Madinah, tapi pikirannya ini kayaknya ada sesuatu. Kemudian dia ngambil makanan ditaruh, niatnya supaya jangan sampai dia mengganggu kita. Itu pun kemusyrikan. Tipis sekali gitu. Atau mungkin ini sekarang langsung di depan Ka'bah ada orang dulu insiden ngambil gunting, kemudian digunting itu ya kiswah digunting, kemudian dikantongin, masalah itu ya. Kemudian di dalam hatinya ya ada dua, satu enggak, saya coba kenang-kenangan, nggak ada masalah. Bermasalah dia dengan orang sana, tapi secara hukum dia nggak ada masalah. Tapi kecil dikit, ini bawa berkah, ini bisa menimbulkan kemuliaan, musyrik lah itu. Ya, maka hindari hal-hal yang kecil seperti itu. Dan itu bisa terjadi pada kita. Contoh lah berantem, saya pakai cincin, kemudian dikeroyok oleh beberapa orang. Ya, cara bicara juga, karena syirik itu ada tiga. Ada syirikul qauli, syirik ucapan, syirikul fi'li, syirik perbuatan, syirikul i'tiqadi, syirik keyakinan. Contoh, dia nggak nyembah selain Allah, dia nggak melakukan hal yang dilarang oleh Allah, tapi ucapan, ya, saya berantem kemarin, menang alhamdulillah, untung ada cincin ini, musyrik. Kalau mau diucapin gini, saya kemarin berantem ngelawanin, alhamdulillah, ini kekuatan dari Allah, wasilahnya cincin ini saya jadi percaya diri, beda lagi. Jadi pengolahan hati dan ucapan itu luar biasa. Maka buat teman-teman mau yang ada dimanapun, nggak ada di pinggiran pantai, tidak ada di bawah gunung, jangan sekali-kali ada terdetik dalam hati bahwa ada kekuatan lain selain Allah, dari benda terkecil atau makhluk yang terbesar. Karena apa? Kita sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Makanya itu sunnah kalau mau pergi keluar kemana yang dibaca apa, Bu? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata billah. Bismillah, menyebut nama Allah, bersama Allah aku bertawakal atas semua urusanku, tidak ada daya upaya kecuali semua dari Allah. Sehingga kekuatan berjalan, tenaga terjaga dari angin, kemudian dari sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang buruk terjadi di depan, semua terserah Allah. Ketika sampai kepadanya, la mani alima atoita wala mu'tiya lima manata, yang sampai kepada tidak ada kebetulan. Kalau udah sampai kepada kita, berarti itu Allah yang punya mau. Iya. Jadi ini bukan hanya sekedar pilihan kata, Bu, ya, bukan diksi ini. Tapi ini adalah terkait dengan values, terkait dengan niat dan segala macam, memulai dari mana. Oke. Saya kasih tambahan sedikit. Saya Ibu tahun 2007 saya berkeliling bersama Ustadz Yusuf Al-Hadid di Gunung Kidul. Jadi kalau mau pergi itu, Ustadz mau ke Gunung Kidul ya, iya, saya titip sejadah ya, saya titip mukena, saya bawa. Pikiran saya, nanti pulang beli oleh-oleh lah, ya. Terus repot bawanya kalau pakai pesawat, pakai kereta kita bawa, berangkat Saru segala macam. Kita masuk daerah-daerah, di situ ada memang misi-misi gitu ya. Ya, di sana saya diantar lah. Ada satu kampung namanya Ngawen apa itu ya? Ya itu di situ ada Hindu semua. Kemudian ada 17 orang muslimnya. Saya melewati sana. Memang di bawah-bawah pohon itu adalah ya banyak sekali saya lihat itu. Ya, kemudian mereka sampai yang muslim, jangankan yang mereka, yang muslim saja, Ustaz ini jangan Ustaz. Saya memang saat itu mungkin namanya idealis anak muda ya. Pisang ada, saya ambil, saya makan langsung. Waduh Ustaz jangan Ustaz gitu. Ya, tapi saya nggak merusak karena memang daripada mobil saya makan itu. Nggak seperti kisah peristiwa yang sampai ditendang, nggak benar juga. Ya, nggak begitu, kita harus hormati juga cara mereka. Saya makan Ustaz. Terus saya sampaikan kepada mereka, ya,
ketika muter bersama Ustaz Yusuf Al-Hadid. Ini adalah sesuatu yang bercampur antara dakwah juga mematri diri untuk supaya kita nggak terbawa di sana. Jadi tahun 2007 saya beberapa bulan sekali berangkat ke gunung sampai ke daerah apa ya namanya tuh, Karang apa namanya tuh, ya Sewu apa ada sewu-sewunya itu loh, ya lupa saya namanya. Ya, mungkin bisa diulang lagi dalam waktu dekat ini. Ya insya Allah, amin. Baik, ini ada pertanyaan ya dari chat. Nah, ini penting juga nih. Assalamualaikum Ustaz. Dari Mbak Kendi Joko Karian bertanya, apakah halal membelanjakan uang anak yatim di mana kita menjual barang tersebut? Contoh, A menitip uang kepada B buat beli makanan. Si B sebenarnya jualannya 18.000 dan 2.000 dari keuntungan anak yatim itu masuk kepada uang pribadi dia. Ya, dia jualan makanan. Yang ditakutkan B ini makan uang anak yatim sebesar 20.000. 2.000. Halalkah uang yang 2.000 tersebut? Artinya gini gampangnya, ini ada anak yatim, saya nitip nih, tolong beliin, ya kan? Nah ternyata dari situ dia mengambil keuntungan, tapi sebenarnya ini masih belum jelas ya gini loh. Makanan itu kan bisa diskon atau dia beli, kan contoh misalnya dia beli 18 ke orang, kemudian dia selaku yang membeli menaikkan menjadi 20.000. Nah sedangkan dia belinya ini pakai uang anak yatim. Itu satu kasus ya. Artinya dia ngambil dari sana 18, cuman dia menghargakan barangnya itu 20. Nah, ada juga contoh, ini 20.000, dia beli di sana 20.000, kemudian yang jual bilang ini saya diskon 2.000, diskonnya diambil oleh orang yang beli. Nah apakah ini tidak tergolong, ini dia khawatirnya makan uang anak yatim? Sebelum Ustaz menjawab, saya dulu. Ya, saya dulu. Habis ini baru Ustaz. Kalau menurut saya lebih baik kita cari aman. Ya. Artinya begini, ketika kita diamanahkan untuk membelanjakan anak yatim, full kita belanjakan. Kenapa? Karena insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari arah yang lain, tidak dari anak yatim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau sudah ngomong gitu udah selesai, udah terjauh. Oke, saya bicara fikih ya. Itu al-hathu, anjuran, tapi bicara hukum dulu. Ini saya melihatnya 3. Pertama, ada uang sedekah yatim. Yang kedua, ada orang yang diamanahkan untuk belanja. Yang ketiga, ada orang yang punya produk menjual, kan gitu? Ya benar. Ini dipecah dulu jadinya. Ya. Uang sedekah anak yatim. Siapa yang memakannya ya takhubbatu syaiton, bergejolak api di perutnya. Kemudian yang membelanjakan, dia pemegang amanah untuk membelanjakan itu. Ya tugas dia tidak boleh mengambil keuntungan. Jadi yang nggak boleh ngambil keuntungan adalah ya pengemban amanah. Ya, kalau memang akadnya itu memang untuk belanja anak yatim. Tapi kalau pemegang amanah itu adalah bagian pengurus anak yatim, dia punya hak untuk mengambil secukupnya kebutuhan dia supaya bisa mengurusi sedekah dan anak yatim itu 3. Yang ketiga, penjual makanan. Ya. Di antara rukun jual beli, 1 bai penjual, kedua mustari pembeli, ketiga mustaru alih, barang yang dijual belikan. Yang ketiga, yang keempat khiyar, tawar menawar. Yang kelima baru ijab kabul. Semuanya ini antarodin, harus dengan ridho. Jadi sah saja kalau penjual itu ngambil untung meskipun anak yatim. Kalau dipukul dengan patokan ini anak yatim loh, nanti semua orang gratis buat anak yatim, akhirnya pikirnya nggak nyampe, bisa merusak iman penjual. Kita mulai saat ini pokoknya jangan jual sama anak yatim ya, nggak ada boleh keuntungan gitu loh. Jadi boleh saja karena hukumnya tidak. Ya, ada harta yang menjadi sedekahan bentuk bendanya, yang kedua pengemban amanah, yang ketiga adalah orang jualan. Orang jualan boleh nggak ngambil untung? Ya, diatur lagi bahwa penjual hendaknya mengambil keuntungan omset dan margin tidak lebih dari 50%. Jadi orang memban amanah, uang yatim sama penjual ini semua masing-masing punya hukum dan tata cara sendiri. Jadi boleh saja dia, Bu, ini saya lagi ngurus anak yatim dan ini juga buat ngasih makan anak yatim. Saya yang diberikan amanah untuk membelanjakan
Tapi saya juga pengurus mereka. Kalau dia bukan pengurus nggak boleh ngambil untung. Kalau saya pengurus boleh ngambil sekedarnya supaya punya tenaga ngurus mereka. Kemudian datang kepada pembeli, penjual yang, Bu berapa? Ini 20.000. Oh, nggak bisa kurang. Silakan nawar berapa? Ya, penjual turun, pembeli naik, ketemu di tengah. Ya. Kemudian deal lah. Modalnya 15.000, dia ngambil untung lah. Misalnya biasanya 18.000. Buat anak yatim, Mbak. Iya, ya sudah leh. 16.000 aja saya ngambil sedikit lah gitu. Jadi bijak semua. Islam itu fleksibel sebagai, jangankan harta yang demikian dengan ibadah lain. Sholat saja Allah kasih fleksibel. Nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, telentang. Telentang ya. Kemudian dengan isyarat begitu. Jadi fleksibel. Nggak bisa juga disolati. Gitu. Ya silakan. Wah ini ada ustadz kita juga nih. Ada Bang Zul. Silakan Bang Zul. Bang Zul agak ke depan Bang, izin Bang, supaya bisa kamera menangkap wajah yang ganteng ini. Iya, Bang Zul ini beliau dai DIY ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gurunda, kedua gurundaku. Ya Allah, ini tadi saya kebetulan ditanya oleh Bunda Ning. Ya, saya mencurahkan isi hatinya kedua antum berkaitan dengan doa. Tapi sebelumnya Bang Zul ingin sampaikan sedikit dengan seorang ahli seorang sufi juga dikatakan dan ahli filsafat juga dari Mesir, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ketika beliau saat berdoa, setelah beliau sholat dan bersujud begitu lama dengan zikirnya, beliau sampaikan kepada Allah, ya Allah, kalaulah aku sujud begitu lamanya sampai meneteskan air mata, sajadah yang tempat aku bersujud basah, dan berzikir segitu banyaknya ungkapan keagungan namamu aku sebutkan ya Allah, sampai kering kerontang lisanku, tenggorokanku mengagungkan namamu. Kalaulah karena dua hal itu aku lakukan untuk mengharapkan surgamu ya Allah, maka tutupkanlah rapat-rapat pintu surga itu agar aku tidak bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Dan kalaulah karena kedua hal itu, yang kebaikan yang kulakukan itu, ingin agar aku jangan masuk ke dalam api nerakamu ya Allah, maka bukakan pintu neraka itu selebar-lebarnya agar semudah itu engkau cemplungkan aku ke dalam api neraka. Artinya ketika dia berkata, ya Allah aku lakukan semua ini hanya karena cinta. Nah, pertanyaannya Bunda Ning tadi, bagaimana Bang ketika aku berdoa menyebutkan segala apa yang aku pinta, bla 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 bla, karena kata Ustadz yang satu nggak boleh mengatur Allah. Pada satu sisi aku ingin apa yang aku minta biar tahu apa yang dijabah oleh Allah terwujud atau tidak. Nah, pertanyaannya bagaimana jawabnya pertanyaan Bunda Ning tadi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Subhanallah, langsung saya jawab nggak apa-apa ya. Jadi beribadah kepada Allah itu melewati 3 level. Boleh dimulai dari level 3, 2, 1. Kalau 1 itu nggak pedas, kalau 3 itu pedas. Ini ngomongin sambal jadinya. Iya. Ya. Ada orang beribadah yang karena takut neraka. Sholat kamu ntar dibakar kamu di neraka. Sedekah kamu nanti habis hartamu, jadi takut. Nggak apa-apa, minimal ada khauf, rasa takut. Sebagaimana doa kita, Allahumma inna nakhofu minka, kami takut kepadamu, wa nakhofu mimma yakhofu minka, kami sungguh takut kepada manusia yang juga takut kepadamu. Allahumma bihaqi man la yakhofu, ya Allah hindarkan kami dari orang yang nggak pernah takut kepadamu. Jadi memang kita beribadah karena takut azab, takut neraka, boleh, nggak apa-apa. Itu ranking 3. Supaya apa? Nanti naik ranking 2. Ada orang yang beribadah karena pengen berkah, pengen surga. Ada orang sedekah pengen berlipat ganda. Ada orang sedekah supaya tambah mobilnya, tambah kebaikan-kebaikan lah punya. Boleh. Bahkan di mall-mall buy one get two, buy two get one, itu cara Quran.
saya beli A supaya dapat 2, dapat diskon, dapat sale segala macam, boleh. Saya sedekah biar Allah kasih. Dan ketika ada orang nggak boleh berharap, kita nggak boleh, itu pada derajat yang lain. Karena kita baru belajar, boleh dong. Sholat takut neraka, ya. Sholat pengen surga, pengen berkah. Saya dandan, saya sedekah biar orang cinta saya. Tujuannya bukan untuk ria, tapi supaya orang mau ikut ngaji, mau diajak oleh saya. Yang dicari Allah, boleh. Kalau ini sudah dibiasakan, baru naik ranking pertama. Beribadah mencari ridho Allah. Susah langsung nyari ridho aja. Ridho nggak bisa, ada tahap-tahap dulu. Nggak bisa sholat 5 waktu langsung bagi orang yang belum pernah sholat. Kejar dulu lah isya, kejar dulu lah maghrib. Lama-lama nyampe ke subuh, yang paling sulit orang bangunnya. Begitu juga menuju Allah tuh, jangan langsung nyari ridho. Nah, ridho itu yang gimana? Meskipun disebutkan dalam Al-Quran yang tertinggi adalah ridho. Ya, tapi mulai dari bawah. Karena sebab nanti diazab, naik. Karena pengen berkah. Supaya hidupnya berlimpah. Nanti kalau sudah terbiasa, ya menjadi bisa, naik ranking pertama. Saya mau masuk neraka mau masuk surga nggak penting lah. Yang penting saya sholat dengan ilmu. Yang penting saya sedekah rutin, terserah Allah. Aku nyari ridho Allah aja, itulah yang utama. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 72, wa ridwanum minallahi akbar, dan dari Allah yang terbesar adalah ridho Allah. Karena ridho Allah lah yang menyelamatkan. Malaikat Jabaniyah tugasnya di neraka, balik-balikin bahan batu neraka. Neraka itu isinya 2, dari tulang-tulang daging manusia, dari bebatuan. Jangankan di dalam, baru di luar gerbang neraka orang makhluk kayak apa pasti hangus terbakar. Ternyata beliau nggak terbakar. Kenapa nggak terbakar? Beliau tugasin neraka, balik-balikin batu biar apinya nyala. Karena Allah ridho di situ. Maka doa tadi, ya, waliullah perempuan, Robiah Adawiyah, dalam singkatnya yang tadi Bang Zul bilang. Doanya begini, ya Allah kalau saya ibadahnya karena sebab takut neraka, cemplungkan aku jauh-jauh ke dalam jurang neraka paling dalam. Kalau aku ibadahnya mengharap surga, hempaskan surga jauh-jauh dari hadapun. Tapi sekiranya aku beribadah karena ridhomu, peluk aku dengan ridhomu. Gitu. Jadi cuma menuju ke sana susah. Kita pelan-pelan dari bawah dulu. Termasuk sampai saya juga beribadah, dakwah, supaya tadi jangan sampai kena neraka. Terus lama. Sampai kapanpun, nanti berharap mudah-mudahan sebelum ajal wafat, ajal itu datang kita wafat, bisa sampai di derajat mencari ridha Allah. Amin ya Allah. Baik, kita masih memberikan kesempatan, barangkali dari jamaah Zoom-nya ingin bertanya. Ini juga bergabung loh teman-teman nih mahasiswa dari MUI Jakarta Timur. Pendidikan Dasar Ulama, tadi saya lihat ada beberapa juga yang bergabung. Ya silakan, malam ini Bunda Pit juga bergabung ya. Ya dari itu apa? Florida ya. Dari Florida. Dari Florida. Florida. Makasih. Ya sengaja disebutkan dari luar supaya penyemangat buat ibu-ibu di sini. Loh kalau yang jauh aja ngaji apalagi yang dekat. Nah itu dia. Baik, ada pertanyaan silakan. Dari sini enggak apa-apa. Ah itu Bunda Pit kelihatannya mau nanya itu. Oh dari sini dulu. Oke di sini. Oke, sebentar Bunda Pit setelah ini ya. Kita silakan masih di dalam dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah Zoom yang biasa dari Jogja dan sekarang kami ucapkan selamat datang di Jogja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ketemu langsung ya Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang saya tanyakan adalah kepada Guswar ya. Di MUI itu biasanya adakah investigasi tentang bahan-bahan dasar kosmetik? Ya. Dan pernah saya lihat juga ada produk semacam produk elektronik itu kulkas, itu kenapa ada label MUI-nya? Ya. Itu dari mana nalarnya kok produk itu ada MUI-nya? Oke. Kemudian kepada Kimo, untuk pernah pengalaman dulu ya waktu kita keluar dan kita berasa lapar sekali, dan kita ada di situ di restoran itu ada itu apa? Burger, burgernya kan beda, dan tentunya mereka tidak tahu cara
untuk memasaknya, bahkan kalau tempatnya pun itu kan harusnya kan berbeda dengan yang non babi. Yang non babi. Dan apakah itu yang kita makan itu halal? Dan apa yang kita lakukan bahwa kalau ternyata itu sudah dipakai untuk babi, untuk burger tersebut, apakah kita berdosa dan apa yang harus kita berbuat? Apakah sholat taubat atau gimana? Karena waktu itu juga kita karena enak banget. Oke, silakan. Ya. Iya benar, ya itu hal. Itu lagunya Bang Haji, kenapa yang enak-enak itu haram ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Guswar. Saya dulu ya, baik. Oke. Ya karena ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Jadi sekarang itu sekaligus saya informasikan ketika orang ingin membuat, yang pertama bahwa semua produk ya, baik itu yang dikonsumsi ya oleh badan kita ataupun yang dipergunakan, karena kan ini kalau kita sholat dan segala macam itu kan juga menyentuh, pokoknya menyentuh bagian daripada tubuh kita. Nah itu memang harus ada pemeriksa atau logo halalnya. Nah ini mungkin gini, kalau kita bicara refrigerator, itu kan yang namanya kulkas itu tempat menyimpan makanan. Nah di situ di kulkas itu kan itu ada freonnya, ada kemudian juga bagian-bagian lain yang ada di sana itu plastik dan segala macam. Nah ini tidak boleh terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak halal. Ya sebenarnya sama dengan kosmetik. Kosmetik juga begitu, walaupun ini tidak dimakan kosmetiknya, tapi karena itu dipakai dan kalau ada unsur yang tidak halal kayak najis itu akan menjadi bermasalah ketika nanti kita akan beribadah, atau itu sebenarnya yang tidak diperbolehkan. Nah mengenai najisnya nanti akan beliau yang menceritakan seperti apa. Nah jadi segala sesuatu yang bisa menimbulkan efek ketidakhalalan ya, kecuali barang yang langsung nih. Ini pertanyaan saya kemarin juga sama dengan mereka. Kayak kopi. Kopi biji kopinya itu tidak perlu diteliti lagi. Karena bahan dasarnya langsung dari kopi tersebut. Tapi turunannya, misalkan kopi saset ya. Nah, di sasetan itu kan di situ ada macam-macam campurannya. Ya, ada susunya, ada gulanya, ada krim, ada segala macamnya. Nah ketika itu sudah bercampur dengan bahan lain yang tidak original, maka itu harus diteliti dulu. Nah sekarang lembaga yang meneliti itu namanya adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Daftar ke sana dulu Mbak. Dari sana nanti akan keluar surat ya untuk dilanjutkan ke badan lain ya yang disebut Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi sekarang terpisah nih. Lembaga pemeriksa halal selain LPPOM ada juga yang lain. Sekarang sudah banyak bermunculan lembaga pemeriksa halal. Nah, dari lembaga pemeriksa halal apabila sudah diteliti kemudian tidak ada unsur keharamannya, maka baru dilanjutkan ke fatwa halal tadi. Nah, setelah keluar fatwa, balik lagi ke BPJPH untuk mendapatkan stempel logo halal. Logo halal sekarang ada dua. Yang pertama yang baru. Kenapa yang lama masih dipergunakan? Karena ini terkait dengan cost production. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar yang sudah mencetak, nggak mungkin tiba-tiba harus berganti. Nah akhirnya ini dikasih waktu sampai 5 tahun ke depan, kalau salah gitu, Kang Ramdan ya. Baru itu akan nanti kesananya, kalau tidak salah akan menggunakan logo tersebut. Jadi kenapa itu harus refrigerator itu tetap harus ada halalnya? Karena tadi ya kan ada unsur-unsur lain yang di dalam itu yang dipergunakan yang berinteraksi dengan makanan yang dimakan ya. Nah itu yang harus mendapatkan legalitas kehalalan tersebut. Oke. Silahkan Ibu. Baik ya. Pertanyaannya tadi bagaimana mengkonsumsi sesuatu yang kita nggak tahu. Oke. Jawaban saya akan dua hal. Satu ya,
Kalau kita di Indonesia yang memang mayoritas muslim makanannya halal, maka tidak menjadi sesuatu yang aneh karena sudah uruf orang Indonesia ini banyak muslimnya. Jadi kemana aja pergi ada pecel, nggak usah lagi nanya ini halal nggak gitu. Ya karena udah tahu banyakan muslim ya. Tapi kalau sudah paham kita di luar, yang memang mayoritasnya bukan muslim, maka ikhtiar itu harus maksimal. Ini selalu ditanya pada makanan itu, ini halal tidak? Ini halal tidak gitu loh. Kecuali sudah berjuang ini halal, sudah dicari kata orang halal, sudah betul-betul ikhtiar bahwa ini halal. Kemudian ternyata ya, barangnya, bendanya ya yang dikonsumsi tidak halal, haram artinya. Setelah kita ada usaha, maka ada dalam hadis sebutkan rufi al-qalamu ala thalathah. Tidak dicatat dosa pada 3 hal. 1, orang yang ketiduran. Itu pun ditanya, nggak sholat zuhur, ya. Ditanya dulu, tidurnya jam berapa? Tidur jam 11, nggak bisa. Masih dicatat dosa, udah tahu mau zuhur, kenapa tidur gitu loh. Tidurnya pagi Ustadz, 7:30 pagi, saya emang capek betul, saya berharap sebelum zuhur. Ternyata bangun pas habis asar. Nah itu barulah dimaafkan gitu. Masih ada pertanyaan lagi. Ya jadi orang yang ketiduran. Yang kedua, orang yang karena sebab dia tidak tahu. Saya nggak tahu. Saya sudah coba, ternyata emang nggak tahu. Ada orang yang menutupi rufi al-qalam salasa. Ya, jadi tidak dicatat dosa. Makanya kalau sudah di tempat luar tuh nggak bisa asal makan. Enak loh. Nah, saya pernah mengalami itu. Termasuk di kota sendiri ya, waktu itu masih di Cirebon. Masuk aja, udah tau lah pasti ini halal lah. Pas makan, kok ini beda. Saya coba ayam bukan, kelinci bukan, kambing sapi bukan. Kok beda, baru 2 suapan. Pas saya lihat di bawah tuh, B2. Langsung saya keluarkan semua gitu. Terus yang di dalam gimana ya? Sudah karena nggak tahu. Tapi kita udah usaha. Karena sudah umum bahwa kita muslim, nggak mungkin orang jual sebarang gitu aja. Nah ini jadi kehati-hatian. Kalau kita lagi di luar, hendaknya nanya dulu. Ini halal. Ya, meskipun kita gariskan nanyanya ya. Ya, tapi mereka tahu lah Indonesia muslim ya halal, maka berhukum dengan jelas. Dia menjual produk yang haram, ada unsur B2-nya, kemudian ngomongnya halal, makanlah. 2 mangkok juga nggak apa-apa. Kenapa? Urusan tanggung jawab dia dengan Allah. Begitu. Jadi jawaban gitu buat Ibu Ayu, ya mudah-mudahan juga buat hikmah kita semua. Satu lagi terasa ya. Sudah setengah. Baik, kami persilakan Bunda Pit mau bertanya. Terus? Ya silakan, tolong dibuka audionya. Tolong audio Kang Ramdan. Ya, silakan. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Pertanyaan saya sederhana aja. Kembali ke halal tadi. Bila suami memberikan nafkah, harus ditanya apakah ini halal. Ini pertanyaan saya. Kalau suami sudah pensiun, nafkahnya masuk setiap bulan, seperti saya ini tidak diberikan ke tangan saya, ke bank account aja. Hanya saya ingin memastikan aja, karena saya nggak pernah tanya apa ini halal. Apa harus atau sebaiknya ditanya setiap bulan, apakah yang masuk di account ini halal sebelum saya belanja sana sini? Ya, terkadang untuk mengungkap sesuatu yang benar itu memang pahit ya. Rasanya kok nggak nyaman ya, apalagi ini sudah rutin kok baru nanya gitu. Tapi begitulah, lebih baik kita nggak enak sama orang, yang penting nanti nyaman di hadapan Allah. Nanti teknis bicara redaksinya tergantung pada Bu David, pada suami. Jadi tetap supaya ada kontrak. Kalau kita nggak nanya berkepanjangan, tapi kalau sudah dimulai, kemudian mungkin bisa menyinggung. Itu tinggal teknis bagaimana mengatur bahasa. Sampai suami, nggak masalah, insya Allah ini halal, misalnya selesai sudah, nggak usah ditanya lagi. Gitu. Iya. Ini karena income kalau udah pensiun kan yang sudah ditetapkan bulan ke bulan. Ya itu jadi pembahasannya bukan saat setelah pensiun. Dari awal mendaftar bekerja di situ sudah paham bahwa suatu saat ketika pensiun akan menerima.
Jadi pembahasannya di awal. Kalau sudah, kecuali memang benar-benar nyata seperti produknya memang perbuatannya, bendanya itu memang dari awal sudah kita tahu itu haram, maka harus di stop. Kalau dari awal sudah jalan, tapi tahu bahwa itu memang ini pekerjaannya baik dan benar. Kenapa saya sebutkan baik dan benar? Baik supaya diterima oleh manusia, benar supaya gugur kewajiban hukum-hukum Allah di hadapan Allah gitu. Ya. Jadi simple tapi bisa. Sudah lama pensiun. Ya, baik Bunda, sudah cukup? Ya, insya Allah aman lah kalau pensiun. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Sama-sama. sama-sama. Ini ada satu lagi dari Pak Abdul Khair. Ini dari rekan mahasiswa PDU ini. Satu, silakan, Ustaz. Masya Allah. Dibuka dulu audionya. Tolong dibuka, Kang Ramdan. Oh dari Ustaz beliau. Abdul Khair, itu audionya tolong dibuka dulu. Halo? Nah, Sudah ya? Oke. silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada guru kami Ustadz Agus Edward dan juga Ustadz Kimo. Ada beberapa dua saja mungkin ya yang saya ingin tanyakan berkenaan dengan pekerjaan, karena halal adalah memang harus memastikan kita untuk kemaslahatan baik diri kita, keluarga dan juga generasi selanjutnya. Selalu menghantui dan belum pas mungkin kayaknya untuk jawaban yang saya berikan, tapi saya begini, pertanyaan adalah tentang halal orang yang bekerja di suatu instansi maupun bidang, saya sebut saja perhotelan dan juga perbankan. Saya kerja di perhotelan, waktu itu saya ditanya sama teman, ente kan tahu gitu bahwasanya dia di luar hotel itu hotel satu tanda kutip tempat maksiat, terus yang kedua itu walaupun ente bukan di tempat maksiat yang menjual produk haram seperti khamar dan lain sebagainya, tapi ente kecipratan rezeki juga di situ. Terus kemudian yang kedua yang diperbankan. Yang diperbankan ini memang ada pilihan choice, artinya bank konvensional sama syariah. Nah, untuk orang-orang yang mungkin dia kedapatan atau dia setelah memiliki pengalaman dari bank konvensional beralih ke bank syariah, dia memastikan lega hatinya karena sudah memiliki pilihan yang cocok. Nah, kalau saya pertanyaan begini Ustaz, waktu saya kerja di perhotelan, saya bilang ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, sehingga kita satu yang pertama istighfar pada Allah karena memang kita tahu kita tercampur dengan barang yang haram, dan kita berharap Allah ampuni kita dan mengharapkan pelanjut dari generasi kita tidak, karena memang ada unsur-unsur yang haram yang masuk, itu tidak mengakibatkan perilakunya menjadi buruk karena unsur makanan yang kita berikan dari rezeki itu. Nah, ingin saya pertegas adalah bagaimana solusi dari orang yang bekerja di dua instansi itu, baik perhotelan maupun perbankan, karena sulitnya orang terkadang ketika sudah bekerja di tempat itu untuk beralih. Ya, baik, kita sudah menangkap Pak Abdul Khair. Baik. Ya, terima kasih. Ya, baik, beliau ini dulu di perhotelan. Oke, bisa langsung saya jawab ya. Jadi gini, suatu saat ada Ustadz Abdul Khair juga ibu-ibu jamaah Zoom ya. Ada seorang, saya kasih jawaban dengan contoh ya. Ada seorang pelayan di bar, ya, Ustadz aku mau berhenti kerja. Kenapa? Banyak tangan usil kalau lagi sedang nuang-nuangin apa, nganterin gitu. Terus mau berhenti. Saya tanya lagi, ada kerjaan baru? Nggak ada Ustadz. Terus ada yang bantu, ada yang ini, nggak ada Ustadz. Terus ada anak? Ada. Berapa anak? 4, masih kecil Ustadz. Terus mereka nanti gimana makannya? Ya nggak ada Ustadz. Nah, saya bilang, jangan berhenti, nanti mereka bagaimana? Karena yang saya hadapi adalah orang yang dalam kondisi terbatas, ilmu terbatas, bukan merendahkan, iman juga terbatas. Maka saya memberikan jalan mudah, jangan berhenti. Tapi ada usaha, ya, menangis di malam hari, kemudian sambil ikhtiar cari kerjaan baru sampai ketemu. Berapa lamanya?
tergantung bagaimana engkau menangis di hadapan Allah gitu loh. Kecuali kalau orang yang kita hadapi itu ternyata, udahlah ini bener, 1 jam saya tunda ini, keharamannya banyak, saya sudah sangat takut di hadapan Allah, maka jangan kerjaan yang dibahas, bukan halal haram lagi dibahas. Yang harus dikuatkan adalah iman kita. Dah saya berhenti, saya keluar, saya pasah kepada Allah, rezeki sudah Allah atur, maka keluar dari tempat itu. Kalau kita ini masih ada keraguan, langkah terbatas, belum ada yang bantu, pertahankan. Yang penting secara tidak, jangan sampai langsung kita terjun dalam maksiatnya. Kalau tadi bahasa wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, mengiringi kebaikan dalam perbuatan buruk itu supaya menjadi penghapus, atau dengan kalimat yang semisalnya, boleh saja ya. Tapi yang utama ada pergerakan untuk diarah ke sana. Jangan sampai merasa nyaman di zona yang tidak nyaman. Gitu. Ada ikhtiar keluar. Karena berputar di situ ya sama saja. Kalau dalam bahasa minuman, kullu ma askaro kasiru faqolilu haram. Apa yang banyaknya itu jadi mabok, maka sedikitnya haram, termasuk dalam tadi. Ya, jadi ada ikhtiar mau cari tempat lain yang nggak bisa ngomong, yang penting saya mah kerja, kemudian dapat untung, nggak langsung berkaitan dengan tamu, apa yang dilakukan di kamar. Ya saya kemampuan begini, ini pun bisa menjadi masalah. Maka ada pergerakan yang disampaikan sama Ustaz Abdul Khair ini, jawaban yang benar, tapi ada sedikit tambahan tadi bahwa tidak boleh nyaman pada zona yang tidak nyaman. Gitu. Oke. Baik, seperti waktu kita ini udah kelewatan ini ya. Alhamdulillah. Kita bilang sama banget. Tuan rumah ini jam 9-an. Ternyata tak terasa sudah jam 10 kurang seperempat. Nah, maka ada rawon ini. Baik, kita harus mengakhiri. Dan terakhir ini terkait ada pertanyaan bagaimana dengan kecap Jepang Soyu Tamari yang mengandung alkohol 2%. Saya sih gampang. Di situ ada logo halal nggak gitu? Kalau nggak ada logo halal ya nggak usah, karena setiap makanan itu harus ada logo halalnya. Dan halal tuh nggak bisa, coba bapak ibu datang misalkan ada restoran hal 99% halal, masuk nggak ke situ? Iya. Kalaupun ternyata ada logo halal dan masih ada 2% alkoholnya, nikmati aja karena MUI dan tanggung jawab. Ya, jadi pokoknya lihat logo halalnya, pakai cari ya yang serupa yang ada logo halalnya. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan hidayah. Kita angkat kedua tangan kita. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Ya Allah, tema kita malam ini luar biasa berat. Beberapa kata saja tapi mengandung sebuah keriduan di dalamnya. Oleh karena itu ya Allah, bimbing kami untuk terus memilah mana yang baik dan benar, tidak hanya untuk kami, bagi kami, bahkan untuk engkau dan bagi engkau, sesuai Quran dan hadis Nabi-Mu. Bimbing, jangan kau tinggalkan setiap detail, titik, goresan, langkah, bahkan apapun yang kami miliki. Mudah-mudahan sesuai dengan baik benar apa yang kau ridhoi, ditandai bagaimana ikhtiar kami menuju halal dan thayyib. Halal dibolehkan oleh agama, thayyib tidak mempengaruhi akibat dan efek setelahnya. Bimbing kami terus ya Allah, dari mulai malam ini sampai suatu saat kami kembali kepadamu dengan umur yang panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi kami semua ya Allah, berkahi rumah ini dan semua penghuninya, berkahi yang mengaminkan doa, menengadah tangan dada, berkahi semua jamaah Zumiyah dimanapun berada. Falika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Ibu Haja Inung Marwoso dan keluarga, dan kepada rekan-rekan sahabat yang ingin ke Jogja. Nah, ini bisa nih mampir ataupun menginap di Joglo Plawang Boutique Resort and Villa. Kami nginap di sana, luar biasa, suasananya sangat eksotik sekali. Kemudian pemandangannya yang indah dan itu menyatu dengan alam. Terasa sekali kalau Anda ke Jogja, maka Anda akan mendapatkan suasana Yogyakarta di Plawang Resort. Anda tidak percaya? Langsung buktikan. Nah. Dan juga ini ya Kang Subhan, makasih juga nih telah bantu. Ini Kang Subhan ini adalah ketua
Asosiasi Nasyid Nusantara ANN Ketua Cabang Yogyakarta. Alhamdulillah berkah. Pegiat nasyid, ini lampunya beliau bawa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal kebaikan dan juga semua yang sudah berada bersama kami, dan insya Allah minggu depan apabila kita dipanjangkan usia, diberikan rezeki untuk berjumpa, kita akan berjumpa kembali dalam program Dua Dai Berbagi. Ya Allah, ternyata di ujungnya jadi banci. Dangdut. Terima kasih Bang Sul, subhanallah beliau. Ya, pokoknya Bang Sul ini nanti kalau ke Jakarta ya mampir Ya, lah insya Allah. Dan semua jamaah Zoomiyah, kenapa saya jadi ikut jadi MC gara-gara jadi banci nih? Ya. Ya, ini yang jamaah Zoomiyah yang saya nggak sebut dan tata namanya satu persatu. Mudah-mudahan selalu ridho, ketemu lagi insya Allah malam Jumat mendatang. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.